Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita yang mulia, bapak-bapak serta ibu-ibu yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl, urutan surat yang ke-16 nomor ayat 78, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkanmu dari perut ibumu. Maknanya Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk, Allah yang menyempurnakan, Allah yang meniupkan ruh sehingga kita sampai ke dunia. Kondisi kisah saat itu ketika sampai di dunia, la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Tapi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan kita potensi pendengaran, penglihatan, hati nurani, akal sehat, la'allakum tashkurun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukur artinya menggunakan nikmat yang Allah karuniakan ke jalan yang Allah ridhoi. Dikasih kita mata, kita pandang yang elok-elok. Diberikan kita mulut, kita berucap yang baik-baik. Dikasih kita telinga, kita mendengarkan yang baik-baik. Karena setiap yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita dengar, itu kelak akan diminta LPJ, laporan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sambung pembahasan kita 4 bulan yang lalu. Rupanya jadwal saya di sini sekali 4 bulan. Bahwa yang kita bahas di saat itu adalah tentang penyesalan setelah mati. Yang baru kita bahas ada 2. Penyesalan itu masa lalu atau masa depan? Enggak, itu masa depan. Yang kita sesalkan kejadian yang sudah lalu. Tapi kita mengalami penyesalan itu di masa depan. Apalagi penyesalan setelah mati berarti kita merasakannya setelah meninggal dunia. Bahwa kematian adalah pasti. Al-Quran mengingatkan kita di banyak ayat. Salah satunya di Al-Quran Allah sebutkan di Ali Imran, urutan surat yang ketiga nomor ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang bernyawa akan merasakan maut. Maut artinya dicabut. Apa yang dicabut? Ruh dalam hatimu. 2 kali jawab, 2 kali salah. Yang namanya dicabut enak atau sakit? Sakitlah karena dipaksa. Makanya ada doa diajarkan ke kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang bernyawa akan merasakan kematian. Kalau kita sudah meninggal, apakah masalah selesai? Nahi, ayat itu masih lanjut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kelak semua yang kita lakukan di dunia akan disempurnakan balasannya di hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, orang yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan Allah ke surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan di dunia hanya sekedar senda gurau dan permainan belaka.
Setelah meninggal, ada orang yang berbahagia, ada orang juga yang menyesal, bersedih karena amal dia selama di dunia. Siapa yang menyesal? Kemarin satu sudah kita bahas. Yang pertama, penyesalan orang setelah meninggal karena tidak mau mendengarkan nasihat. Nama suratnya di Al-Quran Al-Muluk, urutan surat 67, nomor ayat yang ke-10. Al-Muluk surat 67, nomor ayat yang ke-10. Kenapa Ustadz ulang ayatnya? Karena ada bapak yang mencatat. Beliau yang mencatat, kita doakan pergi umroh. Yang tidak mencatat, naik haji. Amin. Ayat ini mengajarkan kepada kita, ayat 10. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u, andaikan dulu kami mau mendengar. Au naqilu, andaikan dulu kami mau menggunakan akal sehat, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan berada dalam neraka yang menyala-nyala. Orang kalau sudah sampai neraka, dunia ini masa lalu atau masa depan? Masa lalu. Tapi sekarang kita masih di dunia. Neraka itu masa lalu atau masa depan? Masa yang akan datang. Makanya penyesalan itu normalnya di depan. Yang kita sesalkan kejadian di masa lalu. Salah satu penyesalan itu karena tak mau mendengarkan nasihat. Tapi Bapak, Ibu, Quran mengajarkan kepada kita, tugas kita hanya menyampaikan. Soal orang mau mendengar atau tidak, hidayah milik Allah. Allah jelaskan di Al-Quran, ayatnya familiar. Nama suratnya Al-Ghoshiyah. Surat 88, nomor ayat 21, 22, 22. Fazakir innama anta muzakir. Berikanlah peringatan, nasihat, karena tugasmu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak dapat mengubah hati siapapun, tidak bisa memaksa siapapun. Yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Kalau orang mendengar, alhamdulillah. Tidak mendengar, itu menjadi penyesalan ketika nanti setelah meninggal dunia. Yang ini kemarin sudah kita bahas secara dalam dan tajam setajam mulut tetangga. Oke, sekarang yang kedua, penyesalan orang setelah meninggal dunia adalah rupanya bapak dan ibu-ibu karena tidak mau berinfak, bersedekah. Ini juga penyesalan. Nama suratnya di Al-Quran Allah jelaskan di surat Al-Munafikun, urutan surat 63, nomor ayat 9 dan 10. Al-Munafikun surat 63, nomor ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bapak, Ibu, dalam ilmu tafsir, ketika ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas, ayat itu namanya makkiyah. Kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, namanya madaniyah. Kalau makkiyah turun di Makkah, madaniyah turun di jawabannya bukan begitu. Kalau Nabi belum hijrah, ayat yang turun namanya makkiyah. Walau turunnya dimanapun, tetap namanya makkiyah. Kalau Nabi udah hijrah, itu namanya madaniyah, meskipun turunnya di kota Makkah. Apa maksudnya? Sandarannya bukan tempat, tapi sandarannya adalah masa atau waktu. Kalau Nabi udah hijrah tadi, namanya madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Contoh, Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu turun ketika Nabi sedang haji wada. Haji itu di Mekah atau Madinah? Di Mekah. Berarti ayat itu turun ketika Nabi sedang di Mekah. Berarti ayat yang turun itu makkiyah atau madaniyah? Enggak, madaniyah. Karena Nabi udah hijrah. Walaupun turunnya ketika Nabi haji di Mekah, tetap namanya madaniyah. Jadi makkiyah madaniyah itu bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan masa, waktu. Kalau belum hijrah, makkiyah. Setelah hijrah, ayat-ayat yang turun namanya madaniyah.
Dan ayat madaniyah salah satu cirinya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu. Quran menyebutkan harta dulu baru anak. Ibu lebih sayang sama harta atau sama anak? Anak. Ibu pernah memarahi anak? Pernah. Pernah memarahi harta? Andai ada orang menikah 20 tahun, dia belum punya anak, masih bisa hidup nggak? Masih. Tapi kalau ada orang tidak punya harta walau sedikit, bisa hidup nggak? Gimana mau hidup? Artinya jamaah yang mulia, Quran menyebutkan harta dulu baru anak, karena harta lebih lama bersama kita dibanding dengan anak. Masa iya Pak Ustadz? Soal hartanya sedikit atau banyak itu urusan lain. Tapi yang jelas Quran menyebutkan karena kecenderungan manusia itu lebih utama kepada harta daripada kepada anak. Dan Bapak Ibu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu membuatmu lalai daripada ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al zalim, orang-orang yang lalai karena harta dan anak, faulaika humul muflihun, salah, khosirun. Kalau muflihun itu Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul, baru muflihun. Kalau yang tadi orang yang lalai karena harta dan anak, mereka adalah orang yang merugi. Ketika Allah menitipkan harta, wa anfiku mimma razaqnakum, berinfaklah dari rezeki yang telah kami karuniakan kepadamu. Dari ayat ini, harta dulu kita punya baru kita berinfak, atau berinfak dulu baru bertambah harta? Berinfak dulu baru bertambah. Apa mau diinfakkan? Hartanya nggak ada. Makanya ayat ini wa anfiku mimma razaqnakum, bahasanya begitu, berinfaklah dari rezeki yang telah kami karuniakan kepadamu. Berarti sebelumnya sudah ada Allah karuniakan ke kita, baru disuruh untuk berinfak. Sampai kapan masa berinfak? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Kita yang datang ke maut atau maut yang datang ke kita? Atau sama-sama datang, jumpa di tengah? Tak paham aku pertanyaannya. Ulang ya. Wa anfiku mimma razaqnakum, berinfaklah dari rezeki yang telah kami karuniakan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Kalau maut udah datang, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang akan bermohon, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Fa as-saddaqah, saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Jadi Bapak Ibu, penyesalan orang setelah meninggal dunia yang kedua, dititipkan Allah harta tapi tidak sempat berinfak dan bersedekah. Dan ayat ini hanya sanggup diamalkan oleh orang-orang beriman. Maka di pangkal ayat disebut ya ayyuhalladzina amanu. Maka Bapak Ibu, agar mudah berbagi, berinfak, sedekah dengan orang lain, harus ada di hati kita, dalam hartaku ada hak orang lain. Itu dulu, agar kita tak merasa berjasa, agar tulus ketika memberi. Dan itu ayat Al-Quran, dalam harta kita ada hak orang lain. Az-Zariyat urutan surat 51 nomor ayat 19. Az-Zariyat surat 51 ayat 19. Wa fi amwalihim, dalam harta mereka, haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang lain, baik orang tersebut meminta ataupun orang tersebut tidak meminta. Makanya Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang mulia, kalau ditanya kita berinfak, berbagi, prioritasnya sama siapa?
Kalau saya mau berinfak, kalau saya mau bersedekah, siapa yang diutamakan Pak Ustadz? Al-Baqarah surat kedua ayat 215. Ini prioritas. Yas'alunaka mada yunfikun. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang infak, tentang nafkah. Kul, sampaikan pada mereka, ma anfaqtum min khairin, apapun yang engkau infakkan yang baik-baik. Nomor satu, falil walidain, pemberian terbaik itu adalah kepada walidain. Siapa itu? Orang tua. Ayah atau ibu? Dua-duanya, jangan ibu aja, ayah dan ibu. Habis itu wal aqrabin, kepada kerabat. Kerabat asal katanya qorib. Qorib artinya dekat. Dekat karena apa? Dekat karena darah. Pertama tadi orang tua. Habis orang tua, kerabat, maksudnya saudara. Yang ketiga, wal yatama, adalah kepada anak yatim. Ibu, yang perlu diselamatkan itu anak yatim atau ibunya anak yatim? Susah menjawabnya Pak Ustaz. Nanti salah paham pula orang katanya. Oke, wal yatama adalah anak yatim. Itu nomor 3. Yang keempat, wal masakin, kepada orang miskin. Saya sebut miskin itu bukan kasar, tapi memang bahasa Al-Qur'annya miskin. Di ayat yang lain ada, di surat Al-Maun 107 ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Nah, kata-kata miskin ada di situ. Jadi miskin itu tidak kasar. Miskin itu hanya kasar karena tertulis di tabung gas yang 3 kilo. Hanya khusus untuk masyarakat. Ada di tabung gas itu begitu. Nah, mana tahu ada, fotokan dulu. Jadikan wallpaper handphone. Kenapa? Kalau kita mau menyombongkan diri biar nampak, oh ternyata saya belum layak sombong. Kenapa? Ada tulisan. Susah menjawab. Oke, miskin ya, yang nomor 4. Yang kelima tadi adalah termasuk orang yang musafir, orang yang di dalam perjalanan. Artinya jamaah yang saya muliakan, yang perlu saya sampaikan, seringkali banyak orang royal kepada kawan-kawannya, tapi pelit kepada saudaranya. Ada nggak orang model begitu? Ada. Kepada kawan-kawan, kepada besti, dengan mudah berbagi, tapi pelit kepada saudara-saudaranya. Padahal yang nomor 2 itu yang disebut adalah saudara. Jadi jamaah yang saya muliakan, kembali ke laptop, bahwa kalau ditanya prioritasnya siapa, yang 5 tadilah. Al-Baqarah surat kedua ayat 215. Ustadz, mana infak yang terbaik itu? Nama suratnya Al-Insan. Apa namanya, Bu? Al-Insan. Ibu yang bawa HP boleh langsung dicek ya. Al-Insan, urutan surat 76, nomor ayat 8 dan 9. Al-Insan, surat yang ke-76, nomor ayat 8 dan 9. Udah? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukainya, mereka memberikan makanan yang dicintainya. Syarat pertama, kalau kita mau yang terbaik, kita masih suka, baru kasih ke orang. Jangan kita udah jijik baru kasih ke orang. Contoh, ibu masak jam 8, selesai masak jam 10, berbagi dengan tetangga jam 11. Bagus atau tidak? Jam 11 malam. Paham maksudnya? Ada orang model begitu. Kira-kira daripada dibuang, kasih ke orang lain, kata dia. Tapi tidak dapat yang terbaik. Kalau dapat yang terbaik, kita masih mau, baru kasih ke orang. Jangan kita udah jijik baru dikasih ke orang lain. Ibu pulang umroh, membeli baju abaya, namanya abaya. Harga abaya itu kalau dirupiahkan, yang tadi agak mahal sedikit, 3 juta.
Baru ibu pakai 2 kali, diminta sama adik kandung kita. Kira-kira dikasih atau tidak? Andai kan dikasih, itu yang terbaik. Kita masih suka, tahu-tahu adik tadi minta, kita memberi, itu yang bagus. Yang biasa itu bagaimana? Baju sudah 4 tahun dipakai, ketiaknya udah berlobang dua-duanya, warna sudah mulai luntur dari yang merah menjadi merah jambu, baru dikasih ke orang lain. Tadi maksudnya kalau kita masih mau, baru kasih ke orang. 2. Bagaimana impak terbaik itu tadi? Pertama tadi kita masih mau. Yang kedua, sasarannya ke bawah, miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, pada orang tertawan. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, biasanya orang semangat berbagi, memberi ke atas atau ke bawah? Nggak, yang banyak kita sering lihat itu ke atas. Kenapa? Pikiran dia feedback, timbal balik. Contoh, misalkan ada seseorang, dia punya besan 2. Besan yang satu mapan, kalau datang ke rumah bawa mobil Pajero. Besan yang kedua biasa aja, motornya Revo. Kira-kira kalau ibu ini bertamu ke rumah besannya, buah tangan yang dibawa itu sama atau beda? Kira-kira lebih bagus sama yang Pajero itu atau sama yang motor Revo? Iya, padahal tadi yang disuruh itu memberi ke bawah. Kenapa harus lebih bagus yang itu? Karena pikiran dia, kalau ibu itu datang ke rumah saya, dia pun membawa yang lebih bagus. Namanya feedback, mengharap timbal balik. Ibu paham maksudnya? Ada orang yang model begitu sama besannya? Ada. Di mana Ustadz tengok? Di sinetron Indosiar. Itu seringkali ada orang yang begitu zolim itu. Padahal menyamakan itu apa salahnya? Padahal sama-sama besan. Jangankan sama besan, sama anak kandung. Setelah anak menikah, orang tua, ada nggak yang membeda-bedakan? Ada. Padahal agama mengajarkan pada kita berbuat adillah kepada anak-anak. Ibu bapak, jangan beda-bedakan anak. Di masa tua kita besok, tak tahu kita mana anak yang mau menampung kita. Ketika kita meninggal besok, tak tahu kita mana cucu yang paling sering mendoakan kita. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ya, karena banyak orang yang seperti itu. Di mana? Entah di mana. Ayat berikutnya tadi, innama nut'imukum liwajahillah. Baru dapat infak terbaik, aku memberi kepadamu karena berharap ridho Allah. Maksudnya dalam berinfak tadi, memberi yang terbaik. Syarat pertama. Syarat kedua, arahnya ke bawah, miskin, anak yatim, orang tertawan. Yang ketiga, niatnya karena Allah. Maka Quran mengingatkan di surat Al-An'am, surat yang ke-6, nomor ayat 162. Kul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi ta'ala, salah, lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala salat maghrib tadi, sholli fardal maghribi salasa rakaatin, adaan makmuman, lillahi ta'ala. Coba kita ulang dulu ayat yang tadi, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu lillahi ta'ala, asal itu. Oke, mohon maaf, nggak apa-apa ibu. Memang kalau kurang minum begitu. Oke, jadi jamaah yang mulia, la nuridu minkum, terakhir itu di ujung ayat, la nuridu minkum jaza'au wala syukura. Kalau mau yang terbaik itu, jangan berharap balas, jangankan berharap balas, berharap terima kasih pun jangan. Contoh, apakah kita bisa atau tidak? Kita buat sebuah cerita. Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh, dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Suatu saat di depan rumah ibu, mangganya berbuah dan panen. Tetangga-tetangga ibu kasih. Ibu A, Armaini, dapat 3 kilo. Ibu B, Berliana, dapat juga. Ibu C, Cintia, dapat juga. Ibu D, Dewi, panggilannya Ita, Dewita, dapat juga. Ibu E, Erna Wati, dapat juga.
Suatu saat datanglah ibu ke rumah ibu F, namanya Fahira. Contoh, ketika datang ke rumah si Fahira, "Bu, Assalamualaikum." Jawaban dia, "Lam." Dia sambil nelpon, di mukanya pintu sedikit. Kenapa? "Ada Bu, mangga 3 kilo." Dia hanya mengeluarkan sedikit tangannya, diambilnya 3 kilo. Habis itu pintu ditutupnya, dihempaskan. Bang. Kira-kira kalau tahun depan mangga berbuah, masih dapat nggak ibu Fahira itu? Berarti ibu berharap terima kasih. Ibu paham nggak cerita itu? Bahwa tadi jangankan berharap balas, berharap terima kasih pun jangan. Karena kalau kita memberi karena respon orang, berarti kita memberi bukan karena Allah lagi, tapi karena berdasarkan orang tadi. Contoh, satu saat saya memberi kepada si G, namanya si Gandhi nama dia. Kata dia, "Ini Pak, ada sedikit beras 20 kilo. Kata dia, "Terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan rezeki barokah, istri soleha, anak-anak soleh dan soleha." Saya memberi kepada si H, namanya Herianto. Kata dia, "Ini doang yang kau kasih, cuma 20 kilo. Kira-kira andai bulan depan saya memberi sama si Gandhi, semangat gak memberi?" Semangat. Sama si Herianto? Berarti saya memberi yang kedua itu bukan lagi karena Allah, tapi karena respon mereka yang pertama kemarin. Paham maksudnya, Bu? Nah, jadi kita memberi itu tidak berdasarkan respon, tapi karena Allah. Ini ayat ini untuk pemberi atau penerima? Pemberi. Untuk penerima ada lagi hadis Nabi agar kita bisa sadar diri. "Man ahsana ilaikum," orang yang telah berbuat baik padamu, "fakafi'uhu," maka balaslah. Kalau orang berbuat baik, maka balaslah. Kalau tak sanggup membalas, fadu'a, maka doakan dia. Untuk yang memberi, jangan berharap balas, jangan berharap terima kasih. Untuk yang menerima, kalau ada orang berbuat baik, balaslah. Kalau tak sanggup membalas, doakanlah. Dan Bapak Ibu, doa yang paling tulus adalah doa dari seseorang yang dia mendoakan kita tanpa kita tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Saya ulang, doa yang paling tulus adalah ketika kita mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Itu doa yang paling tulus. Contoh, satu saat ada orang mengantar sorban ke rumah, namanya Bapak J, Junaidi namanya. "Pak Andi, ya ini saya kemarin umroh ke Mekah, ada jubah untuk Ustadz, ada sorban. Ini yang penting Pak Ustadz, air zam-zam." Saya bilang, "Terima kasih Pak, mudah-mudahan rezeki barokah, mudah-mudahan anak soleh dan soleha." Doa saya itu kemungkinannya dua. Bisa saya ikhlas karena Allah, bisa juga agar besok saya dapat lagi kalau dia pergi. Paham nggak maksudnya? Kalau mendoakan di depan dia. Tapi kalau saya mendoakan dia tanpa dia tahu, itulah doa yang paling tulus, tidak berharap apa-apa dari manusia. Jadi seringkali kita bapak-bapak dan ibu-ibu terpukau dengan doa yang diucapkan di depan kita. Padahal ketulusan yang paling tinggi, orang mendoakan kita tanpa kita tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali ke laptop biar tidak melebar kemana-mana, bahwa penyesalan yang kedua adalah karena tidak sempat berinfak bersedekah ketika Allah menitipkan harato. Ma'akalta fa'afnaita. Semua yang kau makan semuanya akan membusuk. Kalau sudah membusuk tak bisa dibedakan mana pisang goreng, mana ayam goreng, karena semuanya sama-sama kuning, kecuali makan pucuk ubi tumbuk agak hijau sedikit. Wa malabista fa'ablaita. Harta kau belikan untuk pakaian semuanya akan lapuk warnanya dan lama-lama menjadi kain lap di dapur kita. Wa matasaddaqta fa'abaqaita. Apa yang kau sedekahkan itu, itulah yang kekal bersamamu di hadapan Allah. Orang bakhil, pelit atau tidak ditengok dari jumlahnya, tapi dilihat dari presentasinya. Contoh, Ustadz Andi penghasilan sebulan 50 juta. Amin ya Allah.
Amin kan lah Bu? Mak susah kali minta amin di sini. Oke, saya berinfak di masjid dekat rumah, katakanlah 500. Itu berapa persen? Hanya 1%. Iya kan, kalau 500 1%, 5 juta 10%. Ini 500, 1%. Ada tetangga saya namanya SMS, Siska Mayasari. Misal, dia mencuci di rumah orang, kerja 1 bulan, gajinya 2 juta. Dia berinfak juga di masjid dekat kami. Berinfak dia 200. Si Andi tadi 500. Ibu Siska 200. Yang bakhil siapa? Si Andi. Karena saya hanya sanggup memberi 1%. Sementara Ibu Siska tadi, dia sanggup memberi 10%. Katanya 2 juta, sanggup dia memberi 200. Tapi yang dilihat orang, angka yang 500 atau yang 1%? Yang 500. Maka jamaah yang mulia, artinya jangan pernah merasa minder waktu berbagi sedikit, waktu berinfak bersedekah. Kenapa? Karena soal pemasukan kita, orang lain tidak tahu kan? Hanya kita yang mengetahui itu. Jadi bisa saja diberi besar, tapi dia sebenarnya bakhil. Besar tadi itu hanya sekian persen dari penghasilan yang ada. Maksudnya, kotak infak lewat tadi, sama-sama memberi 5.000. Itu jumlahnya sama nggak? Sama lah, sama-sama 5.000. Tapi kualitasnya sama atau beda? Beda. Bagi yang buruh harian lepas mungkin besar itu. Tapi bagi orang yang kerja di Chevron tentu berbeda itu kan. Jadi bapak dan ibu-ibu, ibu yang kedua. Yang ketiga, jam berapa? Cuma nanya loh ibu jam berapa. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kenapa yang datang air putih? Rupanya harga gula mahal. Mungkin 4 bulan lagi baru dapat tuh. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia. Yang ketiga, penyesalan setelah meninggal karena menunda taubat. Bapak cek ayatnya di An-Nisa, surat yang keempat, nomor ayat 18. Tapi kita bahas dulu apa itu taubat. Taubat bahasa Arab, asal katanya taba yatubu taubatan. Taubat artinya kembali. Ibu, taubat artinya kembali kemana? Entahlah, nanti kembali dia. Begini, waktu kita lahir ke dunia, posisi kita saat itu fitrah, suci, tidak berdosa. Ketika kita suci tidak berdosa, kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Posisi pertama. Ketika umur 39 tahun, dosa makin banyak kita kerjakan, kita menjauh dari Allah, Allah pun menjauh dari kita. Posisi kedua. Ketika kita taubat, kita kembali ke posisi awal, yang tadi dekat dengan Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Oke, saya ulang ya. Taubat artinya kembali. Lahir kita ke dunia tadi, posisinya suci, tidak berdosa, dekat dengan Allah. Ketika umur 38 banyak melakukan dosa, kita menjauh dari Allah, Allah menjauh dari kita. Posisi kedua kita. Ketika kita taubat, taubat tadi artinya kembali ke posisi awal yang dekat kepada Allah karena dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Itu artinya taubat. Ada pula yang selalu disambung nasuha. Apa namanya, Bu? Apa itu nasuha? Nasuha itu sungguh-sungguh. Tapi biar mudah dipahami, begini. Setiap pagi peternak sapi mengeluarkan susu sapi. Apa namanya itu? Bukan diperas, diperah. Kalau diperas, cucian. Air susu sapi yang telah dikeluarkan di ember, bisa nggak dikembalikan lagi ke perut sapi? Itulah nasuha. Sungguh-sungguh meninggalkan dosa, tidak kembali lagi kepada dosa, seperti air susu sapi yang telah diperah, tidak mungkin dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Baru disebut namanya nasuha. Jadi jamaah yang mulia, penyesalan tadi manusia yang ketiga,
karena tidak sempat bertaubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Apa manfaatnya? Bagaimana cara bertaubat? Itu kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. 5 menit menjelang azan kita tutup ceramah ini. Bapak dan ibu-ibu, Ustadz mohon izin karena mau takziah di Jalan Sumatera. Takziah, mengapain Pak Ustadz? Ceramah tentang kematian. Ini minta izin doang. Mau diizinkan mau tidak, saya pergi juga. Lebih baiklah kita mengizinkannya. Ustadz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,